Lalu ada orang yang bertanya, "Lu apa dalilnya boleh?" Nah, apa dalilnya? Boleh. Maka kaidah ini berlaku untuk apa? Menghilangkan segala macam pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Justru dibalik, apa dalilnya haram? Apa dalilnya tidak boleh? Karena apa? Secara asal segala macam jual beli itu boleh. Ya, jual beli kredit. Kredit itu apa? Nyil. Ya, kita tidak membahas dari kredit ini ada beberapa penjelasan-penjelasan yang memungkinkan masuk riba di dalamnya, masuk kezaliman di dalamnya dan semacamnya. Tidak. Tapi secara asal kredit. Orang nyicil 10.000 dicicil berapa kali? 10 kali. Ya, setiap cicilan berapa? 1.000. Pas suatu benda. Maka boleh. Jangan ditanya apa dalilnya. Karena apa? Justru kita memberlakukan hukum asal. Sehingga yang mengharamkan, yang mengatakan tidak boleh, dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Ya. Dan ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah terkadang terbolak-balik. Dan ini pernah kita sampaikan pula di majelis rutin kita dan yang berkaitan dengan masalah ibadah dan muamalah. Kita bahas ini masalah muamalah atau ibadah? Muamalah. Jual beli masalah muamalah. Maka hukum asal segala sesuatu termasuk al-buyu' mubah. Nah, ini dipakai pada kaidah ibadah oleh sebagian kaum muslimin. Hukum asal ibadah. Sehingga ketika kita melarang suatu ibadah tertentu, dia menggunakan dalil ini. Apa dalil ibadah ini dilarang? Nah, Anda melarang ibadah A, ibadah B, ibadah C, apa dalilnya? Semacam kita ketika mengatakan jual beli A, B, C boleh. Ketika ada yang orang mengatakan haram, dilarang. Kita tanya apa dalil yang haram mengharamkannya? Benar, karena ini masalah muamalah. Nah, ini dipakai dalam masalah ibadah, maka ini keliru. Ya, maka ini adalah kesan. Karena dalam masalah ibadah kaidahnya berbeda. Al-aslu fil ibadat al-hadar atau at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah dilarang, haram, illa ma dallad dalilu ala masyru'iyatihi, kecuali datang dalil yang mensyariatkannya. Nah, adapun masalah ibadah ini, jadi sekali lagi kalau ada yang mengatakan amalan atau muamalah tertentu, jual beli tertentu haram, dialah yang harus mendatangkan dalil. Kalau dalilnya sahih kita terima berarti haram. Kalau dalilnya tidak sahih, tidak tepat, maka kita berpegang teguh kepada hukum asal. Baik. Faedah berikutnya adalah anna ma fil qaidati yuj'alu mizanan tuzanu bihi masailul qaidah. Bahwasanya kaidah ini dijadikan sebagai mizan, timbangan yang akan menimbang segala macam permasalahan di bawahnya. Dan ini yang barusan kita isyaratkan. Maksud dari menjadi timbangan itu apa? Kalau datang dalil yang memalingkan dia dari hukum asal menjadi hukum haram, maka kita terima. Ada timbangannya. Ya, secara asal boleh, tapi kalau ada sesuatu yang lebih berat yaitu haram, yaitu berdasarkan dalil yang sahih, kita terima, kita berlakukan. Tetapi kalau ternyata dalil yang digunakan tidak sahih, ya, maka kita hukumi secara asal. Dan ini barusan kita isyaratkan tadi, dalilnya kalau sahih kita terima, sehingga jual beli tertentu itu menjadi haram. Tapi kalau dalilnya tidak sahih, kita kembalikan ke hukum asal. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh di sini, anna ma'rifatal asli tughni an hifdzil juz'iyat. Bahwasanya dengan mengetahui hukum asal ini mencukupi daripada menghafal berbagai macam juz'iyat, berbagai macam perincian-perinciannya. Ya, seperti yang tadi kita isyaratkan.
Kalau kita menghafal, sebutkan berbagai macam jual beli yang boleh. Ya, maka kita sebutkan apa? Bisa ratusan, bisa ribuan, bisa jutaan. Jual beli A boleh, jual beli B boleh. Siapa yang bisa ngapal? Segala macam produk-produk. Nanti keluar produk baru lagi, apa hukumnya? Boleh, masukkan ke dalam kamus. Jual A boleh. Ya, maka dengan kita memegang kaidah ini, hukum asalnya adalah boleh, hukum jual beli hukum asalnya adalah boleh, maka ini cukup menjadi apa? Pegangan kita. Ini saja yang cukup kita hafal. Kita mau lari kemana saja, ada jual beli A, ya, oh hukum asalnya boleh. Kalau ada yang melarang, datangkan dalil. Dalilnya sahih, kita terima. Dalilnya tidak sahih, kita kembalikan ke hukum asal. Jadi cukup seperti ini. Nah, inilah beberapa faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman hafizahullah taala. Nah, kemudian ada pula faidah yang selainnya di luar dari faidah yang beliau sebutkan adalah, saya bacakan kata beliau di sini. Fa indama naqulu al-aslu fil buyu'i al-ibahah. Ketika kita mengatakan hukum asal jual beli adalah boleh, fa nahnu nus'iruka annahu laisa kullu bai'in mubahun bal hunaka buyu'un muharramatun. Maka ini mengisyaratkan kepada Anda bahwasanya tidaklah setiap jual beli itu mubah. Bahkan di sana ada jual beli yang haram. Lihat, al-aslu fil asya atau al-aslu fil buyu' al-ibahah. Hukum asal jual beli itu apa? Boleh. Berarti logikanya ada yang tidak asal, ada yang keluar dari hukum asal, dan tentu ini adalah haram. Maka ketika kita berkaidah, jangan salah ya, jangan kita terlalu menggampangkan, oh al-aslu fil buyu' al-ibahah, hukum asal jual beli itu boleh, tapi kita kesampingkan berbagai macam dalil-dalil yang menunjukkan akan diharamkannya suatu jual beli tertentu. Jangan. Ini hanya kita pegang sebagai senjata awal. Adapun nanti ketika datang dalil, nah ini baru kita bahas berikutnya. Jadi dari kaidah ini sekali lagi bukan menunjukkan segalanya boleh. Salah. Tidak menunjukkan segala macam jual beli itu boleh, tidak, tetapi secara asal. Perhatikan ya, secara asal. Nah, berarti yang keluar dari asal ini dia hukumnya apa? Haram. Bukanlah menjadi mubah lagi. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya membahas tentang masalah al-ibahah ya. Yang dimaksudkan mubah itu apa? Ketika kita mengatakan hukum asal segala sesuatu itu mubah, secara singkat mubah itu artinya apa? Boleh, diizinkan, ya, dibebaskan dan misalnya. Namun di sini beliau membawakan suatu istilah ya yang perlu untuk kita pahami. Ya, beliau mengatakan wa amal ibahatu fi istilahil ulama, adapun mubah menurut istilah para ulama, fahiyal idnu bitarki wal fi'li ala haddin sawa. Ya, mubah menurut istilah ulama adalah izin untuk meninggalkan atau melakukan dalam kadar yang sama. Izin untuk melakukan atau meninggalkan dalam kadar yang sama. Bin nasi awis sukuti, baik dengan nas ataupun dengan diam. Nanti akan kita terangkan insyaallah maksud dari diam. Saya ulangi, mubah menurut istilah para ulama adalah izin untuk apa? Meninggalkan atau melakukan dalam kadar yang sama, baik dengan nas maupun dengan diam. Maksudnya begini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengatakan jual beli ayam itu mubah, ya, jual beli ayam itu mubah, maka artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk meninggalkannya atau melakukannya. Panjenengan boleh jualan ayam, boleh nggak jualan ayam, itu intinya, ya.
Sehingga yang namanya mubah sama, mau jualan ayam, mau enggak jualan ayam, tidak ada paksaan. Ini maksud dari apa? Izin meninggalkan atau melakukan dalam kadar yang sama. Enggak ada apa? Timbangannya. Boleh jualan ayam atau diperintahkan jualan ayam 90%. Tidak diperbolehkan 10%, tidak. Sama-sama. Mau jualan mau enggak, tidak ada larangan dan tidak ada apa? Perintah. Ya. Secara asal ketika kita mau jualan A, jualan B, tidak ada yang melarang dan tidak ada yang apa? Memerintahkan. Bin nasi, baik secara nas. Maknanya terkadang Allah Subhanahu wa taala membolehkan sesuatu, memubahkan sesuatu itu dengan nas. Contoh, kita ambil di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-96. Ya, Allah berfirman, "Uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah." Perlu kita ketahui di antara makna atau di antara persamaan kata dari mubah itu adalah halal. Ya, mubah dengan halal itu apa? Sama. Mubah dengan halal itu sama. Nah, Allah berfirman, "Uhilla lakum," dihalalkan bagi kalian, dibolehkan bagi kalian saydul bahri. Untuk apa? Memburu di laut, berburu di laut. Wa ta'amuhu, dan memakan hasil buruan laut. Wa mata'an lakum walis-sayyarah, sebagai perhiasan bagi kalian dan juga sebagai kendaraan. Ini sebenarnya terkait dengan orang-orang yang sedang ihram. Ayat ini terkait dengan orang-orang yang sedang ihram. Maka mereka dibolehkan, ya, untuk apa? Berburu di laut. Nah, pertanyaannya, apakah berburu di laut itu wajib? Wajib tidak? Kalau enggak berburu berdosa? Tidak. Nah, inilah izin untuk meninggalkan. Nah, sekarang apakah dilarang kita berburu di laut? Apakah ada larangannya? Juga tidak. Nah, inilah makna izin untuk melakukan. Sebenarnya ini masalah yang sepele ya. Mubah itu boleh sembarang, kan gitu ya. Tapi para ulama membahasnya dengan rinci. Makanya bahasanya apa? Al-idnu bi at-tarki wal fi'li ala haddin sawa. Ditambah lagi bin nas. Nah, yang penting bisa dipahami ya. Nah, kemudian awis sukut atau sukut, diam. Artinya bolehnya sesuatu ini tidak dengan nas. Kalau tadi dengan nas Al-Quran, dengan tegas Allah mengatakan dihalalkan bagi kalian, dibolehkan bagi kalian berburu di laut, memakan hasil laut. Jadi Allah telah menaskan hukum berburu di laut bagi orang yang muhrim boleh. Ini dengan nas. Au bisukut, adapun dengan sukut diam adalah tidak ada keterangannya dari dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Dan seperti yang tadi saya contohkan, jual beli ayam, ada nggak perintahnya di Al-Quran? Atau ada nggak keterangan bolehnya jualan ayam di Al-Quran? Ada enggak?